Halo sahabat Cekas, sekarang kita ada di tengah-tengah perkampungan Cirende dan dengan saya sekarang sudah hadir Kang Ajat, salah satu tokoh muda Cirende. Kita akan bertanya-tanya tentang keadaan, terus lingkungan gimana Kang Ajat. Pokoknya kita telisik semuanya tentang kampung Cirende ini bersama Kang Ajat. Sampai kasih Kang Ajat. Ini Kang Ajat mau nanya-nanya ini silsilah atau ininya Cirende itu dari mana gitu Kang? Kalau Kang bisa menjelaskan gitu, apakah ini memang ada dari dulu atau gimana gitu Kang? Ya, hatur Kang Ahmad. Jadi gini, mungkin Cirende, meskipun kami salah satu pewaris dari tradisi ini tidak banyak menemukan petunjuk tentang kapan Cirende itu ada. Tetapi menurut beberapa cerita para tokoh bahwa Cirende itu sudah ada sekitar abad 16 perkiraan. Tetapi kalau dilihat dari beberapa situs atau peninggalan yang ada, di situ kan ada situs Batu Aki, Batu Kowak, Nyimas Ende, Batu Kasur. Itu diperkirakan usianya jutaan tahun ke belakang. Tetapi itu kan butuh penelitian lebih lanjut itu. Nah sekarang mungkin saya berbicaranya dari abad 16. Jadi Cirende diperkirakan sudah ada sejak abad 16 dan tokoh tokoh yang pertama dikenal oleh masyarakat Cirende adalah Aki Erwan. Nah beliau yang mulai ngebabakan di wilayah Cirende. Nah, Cirende atau nama Cirende sendiri diambil dari istilah Ci sama Rende. Ci itu cai atau air, Rende itu adalah pohon. Jadi dulu di wilayah mata air Cirende itu terdapat sekali banyak pohon rende. Makanya kampung ini dinamakanlah kampung Cirende. Nah, tetapi ada beberapa tokoh juga menyatakan bahwa Cirende itu asal dari kecap sarendek, saigel, sabobot, sapihanean. Artinya gotong royong. Jadi Cirende ini dibangun dengan gotong royong masyarakat. Nah, itulah masyarakat kampung Cirende yang sebenarnya masih banyak yang harus, termasuk saya sendiri, masih banyak yang penasaran tentang kondisi kampung Cirende. Tetapi di tahun 1900-an mulai kita mendapatkan beberapa temuan catatan orang tua dalam, karena saya catatan bisa disebut manuskrip orang tua, menuliskan tentang masa perpindahan masyarakat adat Cirende dari kebiasaan mengkonsumsi nasi beras ke singkong sekarang. Itu tertulis. Jadi di sana ditulis bahwa sejak tahun 1918 masyarakat Cirende yang disesepuhi oleh Mama Ali dulu memilih singkong sebagai makanan pokok dengan alasan atau tujuan ingin merdeka lahir batin. Jadi ada tujuan, bukan pindah karena dulu paceklik karena dia dan sebagainya, tapi ada tujuan ingin merdeka lahir batin. Kenapa harus apa tujuannya sih perjuangan kemerdekaan dengan makanan? Nah, Aki Ali waktu itu menjelaskan bahwa Belanda atau penjajah lama tinggal di kita karena mereka menguasai sumber pangan kita, terutama beras. Ketika sumber pangannya dikuasai, otomatis masyarakat lapar. Kondisi lapar tidak mungkin bisa berjuang. Makanya diputuskanlah waktu itu kita harus nundun ke rasa nyai atau tidak lagi makan nasi beras. Tahun 1918 pun tidak langsung ke singkong. Jadi masih makan, ada jagung, ada hanjeli dan sebagainya. Baru tahun 1924 oleh Ibu Omah Asnamah ditemukanlah teknologinya cara mengolah singkong, atau sekarang orang menyebutnya rasi beras singkong, tapi kalau bahasa lokal nama sangun itu. 1924 ditemukan oleh Ibu Omah, itu pun beliau setelah pulang dari penjara. Karena 1923 ditangkap oleh penjajah karena dianggap bahaya. Jadi waktu itu Mama Ali dan para masyarakat yang ada di Cirende itu diajak kerjasama oleh Belanda membangun Cimahi, membangun garnison, tempat militer, pertahanan militer Belanda, membangun rumah sakit Justira, Jalan Kolmas dan sebagainya. Baru 1923 muncullah sosok perempuan yaitu Ibu Omah Asnamah. Beliau yang mulai melanjutkan perjuangan Mama Ali mengajak masyarakat untuk berhenti makan nasi beras. Tetapi dalam ajakannya itu selalu diiming-imingi kemerdekaan. Jadi ceritanya
tanda-tanda kemerdekaan tereh deket lamun orang bisa nunda kasanya. Jadi ajakan untuk masyarakat untuk mengajak masyarakat biar balik makan. Tetapi karena ada istilah merdeka, Belanda tidak senang dengan istilah itu. Makanya ditangkaplah Ibu Oma, ditahan di Sukamiskin selama 3 bulan. Nah, pulang dari penjara, beliaulah yang mulai mencari sampai ketemulah sebuah teknologi yang menjadikan singkong menjadi beras singkong saat ini. Dari 1924 sampai saat ini masyarakat adat Cirindu tidak lagi mengkonsumsi beras sebagai makanan pokok tapi memilih singkong. Nah, tahun 1964, Ibu Oma Hasnamah mendapatkan penghargaan dari Kewedanaan Cimahi sebagai pahlawan pangan. Nah, biasanya itu berlanjut. Nah, hanya itu Kang yang saya dapat tulisan, tapi dari awal mah kita nggak dapat, cuma cerita turun temurun dari berbagai tokoh gitu. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi Kampung Cirende ini udah ada ya dari zaman dulu gitu, sampai sekarang. Kampung Cirende ini mempunyai keunikan tertentu dan masih memegang adat istiadat Sunda. Ya. Sekarang mau ditanyakan apa keunikan Kampung Cirende ini apa saja kan keunikannya gitu Kang? Kalau berbicara keunikan sebenarnya buat kami nggak unik karena dari lahir tradisi ini sudah dipakai gitu sejak lahir. Tapi kan mungkin menurut orang dari luar lah dianggap Cirindu unik karena apa? Kondisi masyarakat Cirindu itu masuk ke wilayah kota Cimahi meskipun kami di adat tetapi masuk ke wilayah kota. Mulai memandang unik kok di kota ada kampung adat, tidak ada sekelompok komunitas masyarakat yang masih menjaga tradisi, menjaga budaya. Nah, budaya apa saja yang ada di Cirindu? Ya tadi ada budaya tuang sampe atau budaya makan nasi singkong, terus ada budaya upacara adat tutup tahun Saka Sunda, ada upacara ngaruat rumah cai atau napi mulasara sirah cai, terus ada ngaraja di puncak salam, terus berbagai upacara lain seperti pernikahan, kelahiran, kematian, semuanya itu konsepnya konsep adat, konsep budaya. Nah, mungkin dianggap hal yang unik karena di zaman modern di wilayah kota masih ada masyarakat yang menjaga nilai tradisi tersebut. Nah, sebenarnya itu semua menjadi sebuah prestasi. Upacara adat tutup tahun Membantuan Saka Sunda udah menjadi warisan budaya tak benda di Kementerian Pendidikan, di Dirjen Kebudayaan. Termasuk nasinya tadi, beras singkong juga menjadi warisan budaya tak benda. Nah, hal-hal itu kan membuat kami harus tetap eksis menjaga nilai tradisi yang telah diwariskan oleh leluhur Cirindu. Karena dulu tidak gampang, beralih tidak gampang, menjaga pun tidak gampang. Ya caranya seperti apa ya? Kita menguatkan tadi falsafah yang tadi disampaikan oleh Sesepuh bahwa Cirindu itu asal kasep di Sarendek. Sehingga sobat sampaikan artinya gotong royong, jadi semua dilakukan dengan gotong royong, dilakukan dengan kebersamaan, tradisi ini akan terjaga dengan baik, apalagi prestasinya sudah kelihatan. Nah, baru bisa keunikan tadi yang tadi orang luar menganggapnya sesuatu hal yang unik karena tidak sama dengan masyarakat pada umumnya. Kampung adat Cirindu meskipun ada tetapi kami masih menggunakan teknologi karena ada istilah bahwa masyarakat adat Cirindu adalah masyarakat adat yang hindung ka waktu mibaba ka zaman mikukuh kabuhunan tapi teu katalikung kabuhunan. Artinya meskipun kami warga adat tetapi kami megang teguh nilai bukun tetapi teknologi kita pakai sekolah boleh dan sebagainya. Nah, itulah yang menjadi mungkin unik buat masyarakat luar ketika kami masih menjaga nilai-nilai tradisi. Dan mudah-mudahan nanti di tanggal 18 sampai tanggal 20 Agustus kita akan mulai upacara adat. Karena 2 tahun kemarin kita juga tidak menggelar karena kondisi Covid. Nah, sekarang udah longgar, kayaknya udah bisa. Itu Kang, mungkin itu dianggap unik oleh masyarakat umum gitu karena tidak ada di tempat yang lain gitu. Masih mempertahankan gitu ya. Jadi ini aja sahabat CKS karena masih mempertahankan adat istiadat kesundaannya, maka disebut ya unik karena di zaman sekarang itu susah sekali mencari atau menemukan satu daerah yang benar-benar asli masih memelihara adat istiadat, apalagi sekarang berada di perkotaan ya Kang Yayat ya. Sekarang pasti menurut orang-orang ini agak ya unik juga gitu Bu. Karena itu daerah ini udah sekarang termasuk daerah wisata juga ya Kang ya. Alhamdulillah. Sekarang Kang mau nanya lagi, sekarang kan di misalnya satu daerah atau perkampungan ini kan suka ada pemimpinnya ya Kang ya. Nah, terus saya mau nanya ini nih, kepemimpinan di sini misalnya jalur-jalurnya atau idenya itu dari atas sampai ke bawah itu
Apa aja Kang ininya Kang siapa ya? Kalau di adat di Cirebon itu kan ada disebut peranata adat atau kepengurusan kelembagaan secara adat, meskipun itu tidak legal kan, maksudnya tidak legal gini, ini tidak didaftarkan Kementerian Hukum dan HAM karena kami bukan organisasi. Jadi di adat itu kita punya sesepuh, punya ais pengampi dan peniten. Nah ketiga tokoh itulah yang emang dianggap sepuh di Cirebon. Tetapi di belakang mereka itu ada pilih sepuh yang lain yang membantu aktivitas mereka. Nah ada juga generasi kami, generasi nonoman atau para tokoh nonoman yang dipercaya juga oleh para orang tua untuk membantu tugas mereka. Sesepuh, ais pengampi, paniten itu adalah 3 orang yang memang harus solid dalam menjaga tradisi, dalam menyampaikan berbagai informasi kepada masyarakat. Nah, di antara ketiga tadi ada juga yang disebut panata banda atau bahasa sekarang mah bendahara. Ada juga gilang serat atau sekretaris, semua itu dilengkapi biar ada keterbukaan di masyarakat. Biar masyarakat juga kalau istilah sekarang mah ketika para tokohnya tidak ajal, jangan sampai jika hayam melanggitkan indung gitu. Jadi tetap harus ada yang ngurus. Kalau tidak ada yang ngurus ya takutnya juga masyarakat akan kemana-mana. Meskipun di adat ada pranata seperti itu, tetapi di kampung Cirebon juga kita punya RT, punya RW dan sebagainya untuk mengurus administrasi ke pemerintahan. Sama lah, tapi kalau di adat lebih, kalau kami sih lebih apa yang diamanatkan oleh sesepuh itu yang kita jaga. Terus Kang di Cirebon ini mungkin kan ada mungkinnya peninggalan sejarahnya ya kan seperti daerah-daerah lainnya. Terus Cirebon ini apa saja sih situs atau peninggalan sejarahnya dari zaman dulu waktu adanya mulainya ini kampung Cirebon ini? Kalau ngobrol masalah situs atau kabuyutan, orang sini ngomongnya itu ada empat kabuyutan yang kita jaga. Tetapi di antara keempat itu hanya satu yang boleh masuk. Ada situs Batu Aki, itu tidak boleh dimasuki karena posisinya ada di leuweung larangan. Nah, terus situs Batu Kacur juga sama, itu ada di batas leuweung larangan. Terus situs Batu Kowak itu masih bisa masuk ke sana, tetapi tidak semua orang boleh masuk juga. Dan itu dibiarkan alami, jadi tidak dipagar, tidak dijaga, tidak dibangun, enggak. Seperti itu adanya. Nah kalau situs Batu Nyimas Ende, itulah situs atau kabuyutan yang memang dipergunakan oleh masyarakat. Kalau kami di Cirebon biasanya purnamaan kita ke sana atau muludan, tetapi wilayah itu dipakai juga oleh warga Hindu. Di warga Hindu yang ada di Cimahi Bandung ketika melasti pacarnya di Cirebon di mata air, karena situs Nyimas Ende mah mata air, cuma di sana ada lingga, ada beberapa peninggalan juga gitu. Nah kewilayahan tadi yang tadi situs Batu Aki itu dulu emang dipakai Matembayan ataupun kewilayahan oleh tokoh zaman waktu itu. Jadi kalau bahasa sekarang matakeun di mana wilayah larangan, di mana wilayah tutupan, di mana wilayah baladahan. Sekarang kan sudah terpetakan. Jadi kami mungkin kecuali ada tugas khusus harus masuk ke sana ya boleh harus masuk, tetapi kalau sampai saat ini wilayah-wilayah itu tidak boleh dimasuki lah, terutama oleh pengunjung gitu. Nah situs Batu Aki dipakai untuk pemetaan, situs Batu Kowak itu adalah untuk mengukur kejernihan air atau kondisi, karena di Kowak itu ada mata air kecil gitu. Terus kalau Batu Kasur adalah tempat benteng atau batasnya leuweung larangan. Jadi ada dua, ada Batu Kasur sama Gajah Langu. Sebenarnya kalau Gajah Langu udah rusak, Batu Kasur masih terjaga. Nah ke bawahnya di Nyimas Ende itu yang boleh didatangi. Nah Cirebon juga atau saya juga di sini diwarisi konsep tata wilayah adat, di mana ada leuweung larangan atau hutan larangan, leuweung tutupan, leuweung baladahan. Itu adalah konsep leluhur yang emang terwariskan sampai saat ini. Nah tugas saya mewariskan juga gitu. Nah keempat situs tersebut kenapa harus tetap dijaga dan sebagainya, karena rata-rata situs itu adalah batas-batas atau bisa disebut halus atau bagus tidaknya wilayah tersebut tergantung situsnya. Ketika situsnya rusak, berarti wilayah tersebut telah didatangi oleh siapa saja, gitu. Makanya tidak boleh dimasuki. Itulah. Ya, jadi sahabat, kita juga wajib ya memeliharanya, karena kalau musnahnya situs maka anak cucu kita juga tidak akan mengetahuinya ya. Makanya wajib dijaga karena ada salah satu budaya sejarah kita.